apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan baik ya. Kakak hari ini sangat senang untuk bertemu dengan adik-adik untuk ibadah hari ini. Apakah adik-adik udah siap untuk ibadahnya? Oke. Yuk, mari kita beribadah. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini. Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan Yesus tolong ya, untuk kami bisa duduk tenang, duduk tertib, dan dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Kak Hana mau bertanya nih sama adik-adik. Kalau ada anggota keluarga adik-adik yang sedang sakit, apa ya yang harus dilakukan? Apa adik-adik? Didoakan, ya betul. Apalagi dibawakan minuman untuk minum obat. Betul. Apalagi adik-adik? Dibawakan makanan untuk dimakan. Betul adik-adik. Nah, satu lagi nih, Kak Hana mau bertanya lagi. Kalau adik-adik lihat ada teman adik-adik yang terjatuh, apa yang adik-adik lakukan? Apa ya? Dibantu untuk berdiri. Betul adik-adik. Terus apa lagi? Dibawakan obat kalau dibutuhkan. Betul. Apalagi adik-adik? Didoakan juga. Betul. Supaya lukanya cepat sembuh. Nah, adik-adik keren loh. Adik-adik luar biasa. Kalau adik-adik mau peduli, membantu, mau peduli, menolong, luar biasa. Kak Hana percaya adik-adik punya hati yang mau peduli dan menolong. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peduli. Adik, sekarang kita mau kata kunci yuk. Ayo kita berdiri semuanya. Ayo ikutin kakak gerakannya ya. Aku mau peduli sesama. Bisa? Ayo ulang bareng sama-sama yuk. Aku mau peduli sesama. Nah adik-adik, sekarang ayo kita lanjut ayat hafalan yuk. Nah ayat hafalannya itu dari Matius 9 ayat 13b. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Bisa? Coba ayo ikutin sama kakak bareng-bareng. Semangat ya adik-adik. Yuk, Matius 9 ayat 13b. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Bisa? Sekarang kita mau nyanyi Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembuhlah Naaman. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan
Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, untuk firman Tuhan, mari kita lihat video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik sudah lihat kan video Naaman disembuhkan? Nah, adik-adik, Naaman dapat mengetahui ada nabi yang bisa menyembuhkan dia lewat gadis yang peduli. Lewat gadis yang peduli.
Naaman bukan saja mengalami apa? Iya, disembuhkan, tapi juga menjadi percaya Tuhan Yesus. Iya, adik-adik mau dipakai seperti gadis kecil ini? Tuhan bisa memakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi orang lain lewat kepedulian adik-adik. Adik-adik, yuk sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami peduli terhadap sesama. Tuhan, kami mau dipakai Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Saat kami peduli, biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Dan biar kami dapat membantu orang-orang di dalam rumah, maupun teman-teman di sekolah, dan dimanapun kami berada. Saat kami menjadi berkat, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah hari ini. Ajar kami menjadi adik-adik yang peduli akan sesama kami. Tuhan, untuk hari ini kami teringat kepada orang tua yang kehilangan pekerjaan. Tuhan yang cukupkan semua kebutuhannya. Tuhan yang diberikan damai sejahtera, sukacita dalam hati mereka, supaya mereka tetap percaya hanya kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang sakit. Tuhan, biarlah oleh kuasa darah-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau sembuhkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah angkat tangan, kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, yes, yes. Kepada Papa Mama, untuk renungan harian anak dapat dilihat di link di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.